Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kartini Bali dan sebagai peserta lomba debat. Di sini kami sebagai tim Opening Government dan saya berperan sebagai Prime Minister atau pembicara pertama. Yang pertama, pembatasan kegiatan masyarakat adalah salah satu kebijakan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 bahwa pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang terinfeksi atau terkontaminasi virus COVID-19. Yang ketiga, instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 mengatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat bertujuan untuk pengendalian penyebaran virus COVID-19. Pemerintah memutuskan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Langkah ini diambil karena melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah. Dalam pembatasan kegiatan masyarakat, diatur batasan kapasitas tenaga kerja, yakni 75% pegawai bekerja dari rumah, atau dikenal dengan work from home. Pembatasan kegiatan masyarakat membawa risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2021. Dan kebijakan ini memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat, di mana konsumsi masyarakat mengalami penurunan pada bulan yang ada batasan aktivitasnya. Sebaliknya, konsumsi masyarakat akan meningkat pada bulan yang tidak ada batasan aktivitasnya. Dan yang ketiga, saya sangat setuju berkaitan dengan dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat menengah, di mana kebanyakan para pekerja melakukan pekerjaan di luar rumah. Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, secara tidak langsung memberikan dampak kepada perekonomian keluarganya masing-masing, bahwa setiap kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan keluarganya menjadi sangat terancam, karena semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dalam keluarganya, karena terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat ini, maka kebutuhan ekonominya tersebut terus bertumpuk dan tidak terpenuhi, karena kurangnya masukan selama pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung. Terima kasih, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah dari tim saya sebagai Deputy Prime Minister. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai Deputy Prime Minister. Saya di sini ingin menyangka pendapat dari Leader of Opposition. Yang pertama, saya di sini tidak setuju dengan pendapat dari tim lawan yang mengatakan bahwa PKM itu mampu meringankan beban pemerintah dalam tracking karena gerak dan mobilisasi masyarakat itu dibatasi. Menurut saya di sini bukan untuk meringankan beban pemerintah, malah menambah beban dari pemerintah karena jika mobilisasi dan gerak masyarakat itu dibatasi, otomatis perekonomian yang ada di Indonesia ini akan menurun. Ini sama saja seperti masalah yang tidak ada ujungnya.
masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain akan muncul. Menurut sumber yang saya baca, bahwa pusat perbelanjaan dan usaha-usaha kecil yang ada di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pengunjung. Yang kedua, saya tidak setuju dengan pendapat tim lawan yang mengatakan bahwa PKM itu membuat kita lebih dekat dengan keluarga dan lebih banyak waktu untuk keluarga. Menurut saya, PKM itu bukan suatu alasan utama bahwa kita itu harus dekat dengan keluarga. Karena, seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menetapkan bahwa kita itu ada hari libur dalam satu pekan itu ada 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Menurut saya itu sangat cukup untuk waktu untuk keluarga. Jadi, waktu untuk keluarga dan waktu untuk bekerja itu lebih teratur. Berkaitan dengan mosi yang diberikan, saya sangat setuju yang dikatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat dipercaya lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Menurut saya, karena perekonomian di Indonesia ini sangat menurun setelah melihat ekonomi dari karantina wilayah yang diterapkan di awal pandemi. Di beberapa negara di Eropa, mengubah pendekatan menjadi lebih mikro dan proporsional dari penularan. Langkah itu diambil karena masyarakat lebih kritis, bahkan demokratis, setelah mengetahui dampak terhadap pendapat dan kesempatan kerja. Di sisi lain, saya pikir selain mempertimbangkan ekonomi, faktor sosial budaya juga dari masyarakat yang masih belum terbiasa dengan pembatasan ini. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.